Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Jadi seorang faqih di dalam kitab Daqaiqul Akhbar pada bab yang ke-15 yaitu tentang keluar ruh daripada badan. Beliau mengatakan bahawa amalan yang dilakukan oleh seseorang sehingga dengan amalan tersebut, seseorang akan selamat daripada azab kubur. Apa amalan tersebut? Pada halaman 14, kitab Daqaiqul Akhbar dijelaskan, Qala al-faqihu rahimallah, Man arada ayan jua min azabil qabri fa'alaihi ayyulazama arba'ata asya'a. Wa yajtaniba arba'ata asya'a. Jadi seseorang yang ingin selamat daripada azab kubur, maka orang tersebut wajib melazimkan diri, yaitu 4 perkara, dan wajib menjauhi 4 perkara. Saya ulangi, seorang faqih mengatakan yang bahawa ketika seseorang ingin selamat daripada azab kubur, maka dia wajib melazimi 4 perkara dan menjauhi 4 perkara. Amal arba'atul lati yulazimuha. Sesuatu yang wajib dilazimi oleh seseorang sehingga dengan melazimi 4 perkara tersebut, seseorang akan selamat, akan terlepas daripada azab kubur. Apakah itu? Yang pertama, di sini dijelaskan adalah fa muhafadzatus salah, memelihara salat. Kalau ingin kita terlepas dan selamat daripada azab kubur, peliharalah salat. Cara memelihara salat yang pertama yaitu dengan belajar tentang salat. Sebelum melakukan salat, kita diwajibkan belajar tentang taharah, bagaimana bersuci. Baik bersuci daripada hadas besar ataupun bersuci daripada hadas kecil. Kemudian kita belajar yang mana yang membatalkan salat. Apa yang kita lakukan sehingga salat kita jadi jaid. Salat kita jadi bagus. Salat kita punya kualitas yang baik. Ini yang harus kita pelajari. Kemudian mengerjakan salat sesuai dengan waktu yang ditentukan. Ini makna daripada muhafadzatus salah, yaitu memelihara salat. Wassadaqah. Yang kedua, bersedekah. Sedekah adalah salah satu amal ibadah yang kita lakukan untuk melawan, untuk menundukkan rasa bakhil, rasa kikir yang ada dalam diri kita. Maka kita harus senantiasa bersedekah agar rasa kikir yang ada dalam diri kita hilang. Ketika rasa kikir itu hilang, maka hubbud dunia akan sedikit demi sedikit kita tinggalkan. Yang ketiga, yang membuat seseorang itu terlepas daripada azab kubur adalah wa qiraatul Qur'an, membaca Quran. Di mana dalam suatu hadis dijelaskan yang bahawa Al-Quran itu adalah sebagai cahaya dalam kubur kita. Kubur merupakan tempat yang sangat gelap gulita. Maka seseorang yang ingin kuburnya terang, senantiasalah membaca Al-Quran. Maka di sini dijelaskan bahawa dengan mulazamah, dengan senantiasa membaca Al-Quran, maka seseorang menjadi sebab dia terlepas daripada azab kubur. Yang keempat, yang terakhir yang kita lakukan agar kita terlepas daripada azab kubur adalah wa kasratu tasbihi, yaitu membanyakkan diri untuk mengucap tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita memuji Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala.
Baik dengan kata subhanallah, 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 subhanallah. Karena makna yang dikandung dalam subhanallah tersebut, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala, kita menegaskan di dalam diri kita bahwa kita adalah hamba yang lemah. Kita adalah hamba yang kotor. Kita hamba yang banyak bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sungguh yang maha suci itu adalah zat yang paling agung, Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah empat macam yang kita lakukan kalau kita ingin terlepas daripada azab kubur. Ingat, 4 macam. Keempat perkara tersebut adalah awal daripada kita melazimkan diri melakukannya. Karena ada 4 perkara lagi yang harus kita lakukan. Cuma 4 perkara yang awal ini, fa inna haza asya tadiul qabra wa tusi'ahu. Memelihara salat, bersedekah, membaca Al-Quran, berbanyak tasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu semua adalah membuat kubur kita bercahaya. Ingin pelita dalam kubur, amalkan 4 perkara ini. Kemudian membuat kubur kita luas. Sehingga dalam satu pendapat dijelaskan bahwa kubur orang mukmin, orang yang mendapat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, luasnya sampai dengan 70 hasta. Bayangkan. Namun, bukan saja mengerjakan ataupun melazimkan 4 perkara yang tadi, tetapi juga kita harus menjauhi 4 perkara agar kita terlepas daripada azab kubur. Wa ammal arba'atul lati yajtanibuha fal kazbu. Yang pertama yang kita jauhkan agar kita terlepas daripada azab kubur adalah jangan pernah berdusta sedikit pun. Jangan pernah berdusta. Jangan pernah berdusta. Membohongi diri sendiri. Membohongi keluarga. Membohongi orang lain. Membohongi atasan. Membohongi rakyat. Membohongi bawahan. Membohongi pemerintah. Membohongi rakyat. Jangan pernah berbohong. Ini yang pertama yang wajib kita jauhi agar kita terlepas daripada azab kubur. Wal khianah, yang kedua khianat. Apa itu khianat? Ketika orang mempercayai kita, kita tidak menjaga amanah kepercayaan yang ditanamkan kepada kita. Khianat. Kita sebagai pemimpin pada diri kita, tapi kita khianat kepada jawarih-jawarih anggota-anggota kita, sehingga kita senantiasa melakukan maksiat kepada Allah. Kita sebagai pemimpin dalam keluarga, tetapi kita berkhianat kepada rakyat, kepada istri dan anak kita. Kita sebagai pemimpin di suatu daerah, tetapi kita berkhianat kepada rakyat kita. Ingin terlepas daripada azab kubur, tinggalkan khianat tersebut. Wan namimah. Dan namimah. Membicarakan aib-aib orang yang seiman dan seakidah dengan kita. Maka Rasulullah SAW mengatakan yang bahwa diam itu adalah emas. Jadi diam adalah sumber daripada keselamatan. Jangan pernah kita mengumbar dari mulut kita, yaitu aib-aib saudara kita. Maka ketika kita mengumbar aib saudara kita, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membuka aib kita kepada orang lain. Yang terakhir, yang wajib kita jauhi agar, ataupun ketika kita ingin kita terlepas daripada azab kubur adalah wal baul ala badani. Yaitu kencing di badan. Apa maksudnya?
Apakah ada pakaian kita yang terkena kencing? Tidak. Bukan demikian. Orang yang membuang air kecil, tetapi dia tidak melakukan kaifiat cara membuang air kecil sehingga tersisa di ujung kemaluannya. Tersisa. Tidak habis, tidak keluar semuanya. Maka ini harus kita pelajari bagaimana caranya kita mengeluarkan air kecil tersebut sehingga tidak lagi tertinggal pada tubuh kita. Kita salat, tetapi kita dalam keadaan kotor. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah dalam keadaan kotor. Ada kencing yang belum dibasuh. Ada kencing yang belum suci. Maka inilah 4 macam kata al-faqih yang wajib kita jauhi dan kita barengi dengan 4 macam yang wajib kita lakukan. Wa qad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, istanzahu minal bauli fa inna ammata azabil qabri minhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bersihkanlah, bersungguh-sungguhlah dalam membersihkan daripada kencing. Bersungguh-sungguhlah. Maka umum kebanyakan azab kubur tersebut daripada sisa kencing yang tidak tuntas ketika kita membuang air kecil tersebut. Inilah 4 macam yang wajib kita lakukan dan 4 macam yang wajib kita tinggalkan. 4 macam yang wajib kita lakukan adalah memelihara salat, bersedekah, membaca Al-Quran, dan memperbanyak tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. 4 macam yang wajib kita jauhi, yaitu berdusta, berkhianat, namimah, dan kencing yang tidak pernah suci daripada diri kita.